dengan menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Kita berdiri. Yang gembira ya oma-oma, kita tepuk tangan. Ya Tuhan, kami jemaat lansia pada petang hari ini berkumpul di rumah-Mu untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Haleluya, amin. Kita akan pujikan lagu yang kedua, mari kita puji-Hu. Semangat biar gak dingin.
menyajikan lagu Sebab Dia Hidup. Semangat ya, karena Tuhan sudah hidup, Tuhan sudah bangkit untuk kita semua. Boleh? Sekalian.
yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Mari saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih para lansia petang ini boleh berhimpun bersama-sama di sini. Kami rindu untuk disapa oleh firman Tuhan, secara khusus dalam rangka kami menyambut kematian dan kebangkitan Kristus bagi hidup kami ini. Karena itu kami mohon Roh Kudus sendiri yang boleh beracara dengan kami, membuka hati dan pikiran kami, dan menuliskan kebenaran itu pada loh hati kami semua, supaya kebenaran itu boleh mewarnai kehidupan kami, terutama pada masa-masa pandemi ini. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang akan membacakan, menyampaikan berita, dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus sendiri yang boleh menguasainya, agar boleh menyampaikan pesan Tuhan, hati Tuhan buat kami semua. Di dalam nama Yesus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang kekasih, saya akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Shalom saudara-saudara. Lihat saya pangling enggak? Ya, saya agak pangling saudara-saudara. Kenapa? Saudara tuh wajahnya cuma separuh. Ya. Dan terutama kita para orang tua kalau lihat anak-anak muda yang dulu masih kecil-kecil, imut-imut, sekarang udah dewasa gitu, kita pangling, betul ya? Kenapa? Karena ada perubahan yang besar, ya. Kalau anak-anak muda lihat kita paling-paling apa yo, kok tua banget gitu kira-kira gitu ya. Tapi mereka masih kenali. Tapi kita orang tua ini seringkali pangling ya, tidak mengenal, karena memang ada perubahan. Ya, terutama ketika kita melihat anak-anak muda kita. Nah, saudara yang kekasih, saya seringkali pangling ketemu bekas-bekas murid dulu. Saya panggil Pak, mereka ketawa, "Pak Daniel itu gimana? Wah, ini saya kan muridnya Bapak dulu," gitu ya. Ya, saya tanya, "Siapa namamu?" "Oh, baru ingat," kira-kira gitu. Saudara-saudara yang kekasih, para murid-murid Tuhan Yesus ini, terutama dua orang murid, Kleopas dan temannya, keluar dari Yerusalem menuju ke kota dusun kecil Emmaus. Dan menarik, Yesus bergabung dengan mereka dalam perjalanan itu. Tapi dikatakan apa saudara-saudara sekalian? Mereka pangling. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal dia. Aneh. Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, jalan bersama-sama, ngobrol bareng, tidak kenal. Dan Alkitab menyebutkan ada sesuatu yang menghalang-halangi. Apa itu sesuatu itu, saudara? Sesuatu adalah pandangan, sudut pandang. Kenapa? Karena sebenarnya kalau mau jujur saudara-saudara, peristiwa penyalipan di Golgota itu merontokkan dan menghancurkan iman para murid.
Mereka punya harapan yang begitu hebat. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, yang lumpuh jalan, yang buta melihat, yang lumpuh jalan, yang mati dibangkitkan. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Yesus kok ditangkap, digebuki, diadili, digiring ke salib. Dia harus disalib di Golgota itu. Mana kekuatannya? Mana kuasanya itu? Jadi saudara-saudara sekalian, iman mereka rontok, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, menarik sekali. Kenapa? Iman dari murid-murid yang bergaul dengan Tuhan Yesus, yang melihat kuasa Tuhan Yesus, harus rontok imannya, tidak kenal lagi. Kenapa? Karena mereka harus berhadapan dengan realita kehidupan. Jadi kenapa kita kadang-kadang tidak mengenali Tuhan ketika kita menghadapi satu situasi yang kita tidak suka. Contoh yang kita alami sekarang ini, pandemi ini sudah 1 tahun lebih ya. Betul ya? Suka nggak sebenarnya? Kita harus menerima kenyataan yang kita tidak mau dan tidak suka. Apalagi ada berita ini sudah mulai 22 April yang lalu tidak boleh mudik. Wah ya. Wah, kapan lagi ketemu anak putu, katanya gitu ya. Ini situasi yang kita tidak suka, tidak mau, dan kita harus terima itu. Dan ini menyakitkan sebenarnya, saudara-saudara. Dan banyak peristiwa-peristiwa hidup ketika kita harus menghadapi kenyataan hidup. Kok gini ya? Mana Tuhan? Tuhan yang hidup, kalau kita boleh mengatakan, saudara percaya Tuhan bisa nolong kita? Percaya enggak? Tapi ketika kita menghadapi satu kenyataan yang pahit, masihkah kita bisa percaya? Jadi saudara-saudara, jangan gampang juga kita nyalakan orang, lu gimana baru gitu aja sudah lemah imannya. Enak aja kita ngomong. Ya, aku yang ngalami loh. Kamu enggak ngalami. Kalau kamu ngalami sama, ya. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang lain ketika kita juga pangling dan tidak mengenali Tuhan yang sedang bekerja juga dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pangling karena apa? Pandangan itu kok bisa gitu loh. Lah kok mati juru selamatnya ini, gimana ini? Ya. Mana kuasanya itu? Saudara yang kekasih, jadi kita juga malah merenungkan ya, siapa yang tidak pernah goncang imannya? Nggak ada orang hebat di sini, saudara. Jadi itu realita kita. Kadang-kadang iman kita ini, ya. Tadi ngomong-ngomong sempat, wah saya kalau jalan sekarang mesti 2 kali mandek. Loh, contoh ya, saudara. Nah, umur berapa? 79. Ya pantes dong. Ya. Kita harus menerima kenyataan, mundur kita ini kok. Tambah tua kok. Ya. Rambut saya putih kabeh sekarang ini, ketok ini namanya. Ya. Enggak bisa lawan. Itu realita. Dan kadang-kadang kita tidak bisa menerima kenyataan-kenyataan itu. Saudara yang kekasih, sesuatu yang menghalang-halangi itu saudara-saudara. Kemudian juga imannya rontok, lalu pagi-pagi para perempuan-perempuan kubur bawa berita Yesus bangkit. Wah, lebih kacau lagi itu. Apa iya? Nah, gitu loh. Ini yang membuat dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Padahal apa? Mereka ini diskusi, bicara, ngomongkan tentang Yesus yang disalibkan. Kita berdiskusi PA, pemahaman Alkitab, ya. Berdiskusi tentang Tuhan, malah berdebat. Kadang-kadang kalau berdebat di kelompok pemahaman Alkitab ada yang ngeribut juga, ya toh, nggak bisa pendapat saya lah. Ya, bicara tentang Tuhan Yesus yang sedang diajak ngomong itu tidak dikenali. Ini satu hal yang
Saya renungan, iya ya. Saya kadang-kadang juga tidak kenal gitu ya. Jujur ya. Jujur enggak, saudara-saudara? Kita harus jujur. Kadang-kadang kita bicara tentang Tuhan tanpa percaya kok. Betul loh? Nah, saudara yang kekasih. Nah, sekarang lalu bicara tentang Tuhan Yesus bareng-bareng loh, saudara-saudara. Dan kita disebut sini, saudara, apa? Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu kira-kira berapa? Jaraknya itu 7 mil. Itu kira-kira 12 km, 13 km gitu-gitu. Ya, kalau saudara-saudara yang jalan-jalan pagi itu 13 kilo kira-kira berapa lama? Ya, enggak mungkin 2 jam, itu banter itu. 3 jam apalagi sambil santai begitu ya. 3-4 jam loh kira-kira. Apalagi orang tua. Selama itu bicara tidak kenal. Pangling. Nah, saudara-saudara, nah sekarang coba bagaimana Tuhan Yesus sekarang mau membukakan itu, menyatakan dirinya kepada murid-murid ini. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus datang sendiri bergabung dengan mereka. Yesus menghampiri para murid ini. Yesus datang, hadir, datang bersama kita. Saudara yang kekasih, kalau saudara berdoa kira-kira gini ya, Tuhan hadirlah. Benar enggak ini? Betul enggak? Tuhan hadirlah di sini. Ya, betul. Keliru, saudara. Dia hadir terus sebenarnya. Kita yang enggak nyadari kalau dia hadir. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang menjumpai kita. Tuhan Yesus mencari kita. Itu konsep pandangan kekristenan itu di situ, saudara. Dia hadir, datang, menjumpai kita, bersama kita. Dia Immanuel. Jadi mestinya apa? Kata doa dalam bahasa Yunani itu menarik. Pros erchomai, itu artinya datang, mendekati, dan menyatu. Yesus sudah hadir. Yang mestinya kita ini yang datang mendekati dia. Karena dia sudah datang pada kita. Maksud ya? Jadi doa bilang hadirlah di sini ini, itu kita menghina Tuhan itu. Tuhan sudah hadir kok dianggap tidak ada. Suruh hadir lagi itu gimana? Jadi konsep doa harus jelas ya. Dia hadir dan kita menghampiri dia. Ya. Ini pandangan ya. Yesus datang menjumpai kita. Apapun keberadaan kita. Ini satu berita yang luar biasa, saudara-saudara. Saya renungkan ini, jadi katakan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Berjalan bersama-sama mereka. Jadi Yesus datang. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir. Tapi berilah saya kepekaan untuk menyadari terus hadirat Tuhan. Ya. Langit dan bumi menceritakan kemuliaannya. Dan sebenarnya kalau kita lihat bangun tidur sehat itu luar biasa loh, saudara-saudara. Hujan-hujan kayak gini, saudara-saudara masih sehat-sehat datang di tengah-tengah pandemi. Luar biasa ini. Ada kerinduan untuk datang toh. Dia hadir. Ya. Saudara yang kasih ini menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus bertanya. Ya. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan tadi? Pertanyaan Yesus menarik. Apa yang kamu bicarakan sih? Kok asik gitu ya? Kata-kata itu menyentuh saya, saudara-saudara sekalian. Kalau saya baca Alkitab, saya merenungkan firman Tuhan, Tuhan tanya, kamu tuh baru ngomong apa toh? Baru mikirkan apa toh? Gitu kira-kira. Iya.
Kadang-kadang kita baca firman, merenungkan firman Tuhan, tapi Tuhannya jauh. Betul ya? Dia tanya, apa yang kamu bicarakan itu? Jadi kalau kita membicarakan, ngerti enggak yang kita ngomongkan itu? Kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, karena ketidakpercayaan ketika kita menghadapi kenyataan yang kita tidak suka tadi. Ya, kalau ditanya Tuhan itu kuasa, iya. Tapi tanya apa? Benar kamu percaya? Benar yang kamu bicarakan, yang kamu diskusikan itu benar? Ngerti enggak? Kenal enggak? Kadang-kadang saya terima kasih Tuhan, aku ditegur, diingatkan. Itu yang kedua. Lalu ketika Yesus bertanya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu dalam perjalanan? Mereka langsung begini, mukanya muram. Apakah engkau satu-satunya orang asing dari Yerusalem yang tidak ngerti yang terjadi baru-baru ini? Loh apa? Wah, terjadi satu dialog, percakapan. Nah, ini saya belajar saudara-saudara, kalau saya merenungkan firman Tuhan, saya belajar tanya-tanya juga. Ya, kita bertanya juga. Opo kita punya pendapat ya. Apakah kamu orang asing yang tidak kenal peristiwa ini? Opo? Wah, tentang Yesus, orang Nazaret itu. Dia seorang nabi, ngerti. Berkuasa, iya. Dalam pekerjaan dan perkataan di depan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Disalib. Itu kok begitu gitu. Padahal yang diajak ngomong tuh Tuhan Yesus sendiri. Saudara yang kekasih, Yesus tanya apa? Jadi saudara sekalian, sebenarnya ada suatu perjumpaan ini. Tapi sayangnya ada sesuatu yang nutupi. Maka nanti kita mesti minta ya, supaya ketidakpercayaan itu yang diambil, supaya kita kenal. Itu yang Yesus selalu bertanya. Ya. Lalu apa? Setelah menjelaskan pagi-pagi, perempuan-perempuan ke kubur mengatakan dia bangkit. Tahu. Bisa nyampaikan. Lalu yang ketiga apa, saudara? Yesus menegur. Lalu ia berkata pada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi saudara sekalian, Yesus menegur apa? Kamu orang bodoh. Gimana? Kalau saudara-saudara diomong, maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu bodoh. Sakit hati enggak? Ya. Tapi tegurannya, aku seringkali bodoh. Terima kasih Tuhan, engkau ngelengkan saya itu orang bodoh. Maka kalau saya mencoba membaca firman Tuhan, saya jadi seperti orang bodoh yang tidak ngerti apa-apa. Tuhan silakan, engkau yang bicara. Saya seperti orang yang tidak ngerti apa-apa, dan saya mau dengar suaramu. Kadang-kadang saya bahaya sekali, orang-orang para teolog ini merasa ngerti, padahal bodoh, padahal tidak ngerti. Saya diingatkan, ditegur loh. Iya, pengatakan kamu orang bodoh, tidak ngerti. Iya, kadang-kadang ya bodoh juga kok kita ini. Atau berlagak bodoh. Atau memang bodoh bener. Jadi Yesus menegur mereka. Hai kamu orang bodoh, kamu tidak ngerti yang disampaikan firman Allah. Mesias harus mengalami penderitaan itu untuk masuk dalam kemuliaan. Jadi caranya Tuhan untuk menyelamatkan itu melalui salib, melalui Mesias yang bermahkotakan duri, bukan bermahkotakan mahkota permata. Saudara yang kekasih ini,
Itu yang ketika ditegur, kamu bodoh, lamban. Ya, jadi kita harus berani ngakui, kadang-kadang ya kita ini bodoh kok, lamban kok, nggak mau tahu lagi. Itu cara supaya kita ngerti. Ya. Dan yang keempat, saudara-saudara, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi. Yesus jelaskan Alkitab itu. Ya. Nubuatan mulai dari perjanjian lama, kitab Musa, kitab nabi-nabi tentang Mesias itu. Saudara, ini menarik saudara sekalian. Saya ditegur juga, Yesus perlu buka ke itu. Kitab Musa dan nabi-nabi karena Yesuslah penggenapannya. Jelas ya? Tanpa dibukakan, tanpa dijelaskan, tidak mudeng. Ya, saya mau tanya, ada yang katam baca Alkitab enggak sini? Ada enggak? Tapi ngerti enggak? Ya, Yesus perlu bukakan supaya kita dijelaskan. Oleh karena itu dia mengutus Roh Kudusnya, Rohnya, untuk mengajar kita supaya kita ngerti itu. Kitab suci, kitab Musa dan nabi-nabi itu kita ngerti, dijelaskan. Karena itu beberapa ayat dikatakan Yesus membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti. Kita perlu, kalau baca firman, pernah enggak doa, Tuhan singkapkan supaya saya ngerti. Ya, Yesus jelaskan. Tapi gimana? Tidak ngerti. Menarik. Nah, mereka mendekati kampung lah baru ya. Dan Yesus pura-pura mau terus, sorry ya, saya tak terusan ya. Saya mau melanjutkan perjalanan. Jangan, gitu loh. Apa? Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam. Apa artinya? Walaupun mereka ditegur, dibodok-bodoke, diingatkan, ya, tapi apa yang terjadi? Mereka ya tetap tidak ngerti. Tapi Yesus pura-pura jalan. Apa artinya? Yesus mau mengetuk ada hati enggak? Kenapa? Kenapa perjalanan malam itu dihindari? Karena banyak rampok, saudara-saudara sekalian. Kalau di sini sekarang istilahnya begal. Ya. Jadi mereka masih punya hati. Jangan, itu bahaya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, gitu ya. Ada hati, saudara-saudara. Ini menarik. Mereka sudah merasa ditegur, diingatkan, dijelaskan, ya tidak mudeng tadi. Tapi mereka masih mau tinggallah bersama-sama dengan kami, ya. Punya hati karena bahaya itu, saudara-saudara. Nah, waktu dia duduk, lah ini yang kelima yang dibukakan Yesus adalah apa? Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memecah-mecahkan dan mengatakan, inilah tubuhku yang sudah diserahkan bagi kamu. Terus ngambil anggur, inilah cawan pengucapan syukur. Kaget, bu. Perjamuan kudus. Buka mereka. Maka dikatakan, maka terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Yesus. Saudara, yang pertama bersama diajak ngomong, ditanya, terus dibodoke, dijelaskan kitab suci, nggak mudeng semua, baru dengan perjamuan kudus. Saudara yang kasih, ini menarik sekali ya. Sayang saudara-saudara, ini pandemi ini juga kita perjamuan kudus susah ya, dibatasi ya. Dan terutama para lansia yang biasanya saya layani tiap 3 bulan sekali. Dan ternyata saya siap, saya sehat loh. Kalau melayani bisa. Tapi majelis bilang, enggak bisa Pak, nanti bikin nular lah. Ya, angel ya. Tapi tolong ini mungkin kalau majelis perlu ingat, kasihan. Ya, saya banyak mengunjungi walaupun saya
emeritus, kayak ngunjungi yang tua-tua itu punya kerinduan ini. Disapa. Apa artinya? Yesus tubuhnya diserahkan buat saya, hadir di dalam saya dan saudara. Darahnya membasuh saya dan saudara-saudara. Nah ini perjamuan kudus di mana Yesus hadir bukan hanya bersama kita lagi, tapi di dalam saudara dan saya. Jadi saya menghayati perjamuan kudus apa? Dia ada di dalam saya, bersama saya, selalu mengingatkan. Nah, perlu kesadaran, maka perlu tadi. Jangan sampai kita sampai 5 hal baru terbuka. Apa kuncinya? Tinggallah bersama-sama dengan kami. Bukakan hatimu. Tuhan, saya banyak tidak ngerti. Tapi tinggallah terus di dalam saya. Berilah saya kepekaan. Sensitivitas. Kepekaan untuk menyadari hadiratmu, mendengar suaramu, mengenali engkau dalam setiap peristiwa hidup. Saya mau buka diri. Itu bagian kita. Tinggallah bersama-sama dengan aku. Cuma itu doa kita. Tuhan, banyak hal yang tidak saya tahu. Banyak peristiwa hidup yang menggoncangkan imanku. Banyak hal yang tidak saya mengerti. Ya. Besok yang terjadi nggak ada yang tahu. Banyak hal yang saya tidak tahu Tuhan. Tapi saya mau membuka diri. Tinggallah terus Tuhan Yesus Sang Immanuel itu bersama saya di dalam saya. Bukakan banyak hal supaya saya makin mengenal dan mengerti. Terutama pada masa-masa pandemi ini saudara-saudara sekalian. Kita banyak mendengar firman Tuhan, banyak juga WA kita. Tapi Tuhan, saya mau mengerti dan mengalami itu. Bukan cuman bisa membicarakan tapi tidak mengenal. Tapi saya ngalami Tuhan yang hidup itu. Betul-betul nuntun hidup saya. Sampai nanti mungkin satu saat Tuhan mengatakan, cukup anakku, pulang aku jemput kamu. Kita para lansia siap itu. Gak tahu ya. Dan pasti kita paling dekat, lebih dekat dari sana. Kita para lansia ini. Walaupun yang muda bisa. Tinggallah terus bersama kami. Berilah terus kesadaranmu Tuhan. Kehadiran Tuhan itu. Supaya saya boleh mengenal suaramu. Mengenali Tuhan dalam setiap peristiwa hidup. Hati saya boleh tersentuh oleh hati Tuhan. Kasih Tuhan. Tuntunan Tuhan. Gendongan Tuhan saya boleh alami dalam hidup ini. Tinggallah bersama saya. Amin. Mari saudara sekalian, kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh mengingat Paskah, kematian, kebangkitan Kristus. Banyak hal yang kami tidak tahu, walaupun kami seringkali mendiskusikan dan berbicara tentang Tuhan. Tapi pengalaman pelajaran Kleopas dan temannya dalam perjalanan ke Emmaus ini boleh mengingatkan kami, Tuhan. Itulah kami yang bebal, yang lamban, yang bodoh, yang tidak mengenali Engkau. Ketika kami harus menghadapi kenyataan hidup yang kami tidak suka, yang kami tidak mau, termasuk pandemi ini. Bapa, tolonglah kami. Dan kami mau membuka diri. Tinggallah Tuhan Yesus bersama kami, di dalam kami. Dan biarlah melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus, kami boleh mengalami kehadiran Tuhan di dalam setiap masalah pergumulan kami.
Roh Kudus, berilah kami terus kepekaan untuk terus mengenali Tuhan, mengenali suara-Mu, mengenali karya-Mu, kasih-Mu, dan dalam seluruh kehidupan kami. Kami bawa pada masa-masa pandemi ini, ketika kami juga jauh dari keluarga, anak cucu kami. Ada kerinduan Tuhan, tapi Engkau tahu semuanya. Dan mari Tuhan, kami mau serahkan diri kami, seluruh keluarga kami, dalam tangan kuasa-Mu, anugerah-Mu, perlindungan Tuhan. Dan supaya kami boleh melalui hari-hari ini juga dengan hati yang dibukakan, pikiran yang diterangi, untuk terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tinggallah Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus di dalam hidup kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Anak Allah, Yesus namanya. Menyampaikan doa persembahan yang akan dibawakan oleh Ibu Handrian. Bapak Ibu sekalian, marilah bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, sore hari ini kami boleh bersyukur meskipun cuaca hujan, tetapi Tuhan masih memberikan semangat bagi kami para lansia untuk boleh datang kepadamu. Terlebih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan sabdamu. Biarlah firman-Mu itu boleh membuka mata hati kami, anak-anak-Mu, agar kami boleh jeli, kami boleh tahu bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami bawa persembahan yang telah kami kumpulkan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa persembahan yang telah terkumpul itu boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya bagi lansia.
Bapa di dalam surga, ampuni dosa dan salah kami, jika terselip dosa di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, Bapa sudi mengampuninya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Opa Oma disilahkan duduk kembali. Kita akan akan menyanyikan lagu Gonjang Ganjing Bumine. Punya kesempatan.
melanjutkan acara ini. Entek yo, sak jeket kok, si ono sak jeket. Silakan duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami kasih, yang kami banggakan, yang kami hormati. Ya, di sini kami lihat justru yang semangat ini di atas 70 ini kelihatannya. Oleh karena itu, kami atas nama pengurus Komisi Simeon Hana mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang walaupun hujan tetapi tidak menjadi halangan untuk tetap semangat hadir di acara persekutuan dalam rangka Paskah 2021 ini. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih atas firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita semua yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tanpa Bapak Ibu sekalian kami bukan apa-apa. Kami bukan apa-apa. Oleh karena itu, tetap semangat, hadir terus di dalam setiap persekutuan, ya, karena justru dalam persekutuan inilah imunitas kita akan meningkat. Amin. Karena apa? Kita berupaya agar kita tetap dalam suasana sukacita, lebih-lebih kalau tadi kita mendengarkan bahwa Yesus bangkit bagi siapa? Bagi kita semua. Lalu yang berikutnya, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada majelis, mohon maaf, ini emergensi, ya. Jadi kalau harus naik turun ke situ, takut kalau bahasa kerennya itu kejelungup, ya. Jadi takut kalau lihat bawah saja sudah goyang-goyang. Jadi mohon maaf, bukan majelis, ya, tetapi karena emergensi terpaksa menempati tempat duduk yang terhormat ini. Mohon maaf ya Pak Bagio, mohon dimaklumi. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian, mestinya kita GKI Wonosobo ini menyelenggarakan temu raya pada tahun 2020 kemarin. Ya, waktu itu direncanakan antara Agustus, sekitar bulan Agustus. Tapi karena pandemi, terpaksa penyelenggaraan temu raya KUL GKI Klasis Magelang tertunda. Dan direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti. Mudah-mudahan, ya, kita berharap, ya, pandemi ini akan semakin kondusif, akan semakin hilang, dan kita bebas daripada rasa ketakutan terhadap pandemi ini. Harapan kita demikian. Namun demikian, apabila nanti pada bulan Oktober itu pandemi masih, ya tentunya kehadirannya akan diperkecil. Yang mestinya antara 600-700 mungkin nanti akan bisa berkurang. Nah, oleh karena itu kita sebagai tentunya berharap menjadi tuan rumah yang baik, yang ramah, yang begitu peduli,
yang begitu mengasihi, yang begitu, wah pokoknya bukan hanya makanannya yang terkenal dari Wonosobo, tetapi bagaimana kita menyambut tamu-tamu kita dari GKI seklasis Magelang. Lalu berikutnya Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya sehingga jualan kami selalu laris. Betul ya? Dan kami akan terus berupaya menggalang dana, tentunya berbagai kegiatan nanti akan kami rencanakan ke depan, sehingga kita betul-betul bisa menghayati bagaimana hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan di depan sudah disiapkan toples persembahan khusus untuk KSH ini, untuk kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan. Untuk itu kami mohon kerelaan Bapak Ibu untuk juga memberikan persembahan untuk kegiatan ini. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini yang sudah ketiga kalinya, ya kami ingin berupaya untuk terus membenahi, memperbaiki dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau ada hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, sebelum kita menutup doa, maka mari, masih tetap setia ikut Tuhan Yesus? Masih? Angkat tangan yang masih ikut setia? Ya, oke. Mari kita bangkit berdiri menyanyi Sakjeke Aku Nderek Gusti. Mari. Yang akan disampaikan firman Tuhan oleh Bapak Medarman Sebuah. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir telah berjalan dengan lancar, semuanya itu karena kasih-Mu semata. Dan kalau sebentar kami akan beramah-tamah menikmati hidangan yang telah tersedia, yang tentunya ini juga berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan makanan ini, agar boleh kami santap
dan menjadikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Dan bahkan bukan itu saja Tuhan, jadikanlah kami berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dan sehabis Ramadhan nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai segenap perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.